Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi basis data kali ini kita akan lanjut ke materi DML, Data Manipulation Language. Mungkin juga sudah dapat di praktikum, tapi nggak ada salahnya untuk kita mendalami lagi supaya lebih paham. Kemarin kita udah belajar tentang DDL ya, Data Definition Language. Sekarang kita DML, nanti DML ada dua kali pertemuan, dua kali materi nanti. Nah, untuk yang DML ini data manipulation language itu digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam sebuah database. Ya, tabel kita mau nge-view, untuk ngelihat, terus nge-delete, nge-insert, nge-update gitu-gitu. Oke. Nah, kita review dikit tentang DDL di pertemuan kemarin atau di materi yang kemarin. Kita udah belajar bagaimana nge-create atau nge-drop basis data, nge-create tabel, nge-drop tabel, atau nge-rename dan selanjutnya ya. Jadi kalau untuk nge-create ya database ya create database, nama databasenya apa. Ngehapus drop database, nama databasenya apa. Untuk nge-create tabel, create tabel, nama tabelnya apa. Terus ini kolom namanya apa, tipe datanya, terus default expressionnya apa. Dan seterusnya. Ini dipisahkan dengan koma, lalu di terakhir ditutup kurung. Kalau ini klausanya ada beberapa yang minta harus ada titik koma untuk tanda suatu klausa SQL ya. Terus misalkan di sini ada kode lagi di bawahnya, nah ini pemisahnya itu titik koma. Untuk menghapus tabel ada drop tabel nama tabelnya apa. Ngerename ya rename tabel, nama tabelnya apa tuh, nama tabel yang baru. Lalu untuk alter tabel ya, kita bisa nambahkan kolom-kolom baru. Ini alter tabel, nama tabelnya apa, add column, nama kolomnya apa, tipe datanya apa. Ini untuk change modify. Ya, ini kalau misalkan kita ganti namanya atau ganti kolomnya atau ganti apa namanya tipe data di dalamnya kayak gitu-gitu. Ini untuk ngedrop seperti ini, alter tabel, drop kolom, kita ngapus salah satu kolom apa gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke DML. DML itu ada insert, update, delete, dan juga select. Select atau view untuk melihat data. Nanti kita ngomongin select aja ya, karena nanti di database view ada sendiri juga. Nah, klausa select atau statement select itu secara default ya, template-nya kalau lengkap itu seperti ini. Ya, select from where group by having order by. Nah, select ini kita gunakan untuk memilih kolom. Mungkin sudah tahu juga, sudah diajarkan di praktikum. Select itu memilih kolom. Kolom yang mana yang mau ditampilkan? Ya, semuakah ataukah kolom-kolom tertentu yang akan ditampilkan. Lalu from ini menentukan tabel sumbernya itu yang mana? Tabel sumbernya mana? Lalu where ini memilih baris yang memenuhi kondisi. Group by kita menggabungkan baris yang kolomnya memiliki nilai yang sama atau kita mengelompokkan gitu ya. Lalu having ini memilih grup yang memenuhi kondisi tertentu. Ya, nanti ada bedanya having dan where nanti. Lalu order by, ini kita mengurutkan baris-baris berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam kolom. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Lebih enak kalau kita langsung praktek. Kita akan gunakan basis data tenis yang sudah di-share, saya share di materi sebelumnya. Teman-teman bisa download dulu, lalu diimport. Kalau udah nanti bisa sambil praktek, gitu ya. Nah, untuk praktek ini saya mempraktekkannya pakai SQL Yoke. Kalau teman-teman mau pakai exam ya monggo silahkan ya, ini hanya sekedar alat bantu atau tools tuh. Nah, kalau teman-teman sudah ngimport basis data tenis ya, ini ada committee member, ada match, ada penalty, ada players, ada team gitu ya. Jadi apa namanya ini tabel-tabel yang ada ini kita latihannya pakai ini. Oke, sekarang kita praktek. Ini kita ngomongin select. Nah, misalkan sekarang kita klausanya adalah select. Ya, select. Ini nanti kolom apa yang akan kita yang akan mau kita tampilkan. Misalkan kalau kita mau menampilkan semua tabel ya select bintang. Bintang ini semua. From misalkan kita tabel penalti lah. Oke, ini kita eksekusi. Nah, keluar nih semuanya, payment number, player number, payment date, amount gitu. Nah, kalau kita mau menampilkan tertentu ya tinggal dituliskan aja kolomnya.
Misalkan player number sama amount gitu ya. Oke, 9. Nah, ini sesuai, yang keluar adalah player number dan amount. Gitu ya, ini gampang kok. Kalau select itu mah gampang. Oke. Berikutnya, misalkan kita mau nampilkan apa ya enaknya ya? Kita tampilnya ini gini, misalkan di dalam tabel apa ya enaknya ya? Sorry. Kita di apa? Label player ini kan ada ini birthdate ya, ini birthdate, terus ada tahun joinnya, jadi dia tanggal lahir ada, terus joinnya kapan ada. Nah, misalkan kita mau menampilkan nomor pemain, nama ya, nomor pemain, player number, nama, dan juga umur saat dia join gitu, atau dia gabung di klub tertentu. Nah, ini kan di tabel sini nggak ada. Nah, kalau kita mau nyari umur saat dia join, berarti adalah tahun join ya dikurangi tahun saat dia lahir, kan gitu. Nah, itu bisa juga. Misalkan kita pakai select, kita mau player number, terus name. Nah, ini bisa kayak gini, join ya. Ini kita kurangi ya. Jadi ada operator gini bisa dimasukkan pengurangan gitu ya. Kita kurangi dengan, karena di sini adalah bentuknya date, kita butuhnya ngambil tahunnya doang ya, year, terus birth date. Nah, kayak gini ya. From apa? Jangan lupa from players. Ini bisa, nih, player number, name, join ya, player number berapa, namanya berapa, siapa, kok berapa, lalu joinnya ini umur berapa, ini bisa ketahuan ya. Tapi di tabel ini kok jelek ya join, ini bisa juga kita tabel, kita kasih alias ya, untuk kolomnya kita kasih alias dengan cara di sini S misalkan apa, umur join gitu ya, umur join. Ini, oh bentar, umur join, sorry, salah naruhnya di sini loh. Nah, umur join ya. Nah, ini jadi player number, nama, terus ini ya, ini kita aliaskan sebagai umur join from tabel player. Ini kita jalankan. Nah, ini jadi umur join gitu ya. Itu select untuk dan from. Lalu berikutnya selanjutnya ada where ya, di sini ada where ya. Nah, misalkan kita mau nampilkan apa ya, pemain yang jenis kelaminnya laki-laki gitu aja, jenis kelaminnya laki-laki. Kita mau nampilkan apa, nama, ini aja lah ya. Ini kalau kita lihat tabel data, seksnya M ya, M. Kita perlihatkan aja lah, nggak apa-apa, seks. Player where sex ya, ini sama dengan, karena dia char ya, ini M ini ya. Kita select player number, nama, dan juga jenis kelamin dari tabel players yang jenis kelaminnya M, male. Ini kita lihat satu error warning. Sebentar, ini kadang ada mintanya gini. Nah, nih ya, ini keluar sudah M, male semua ya. Kalau pengkondisiannya lebih dari satu misalkan ya, yang seksnya M, terus dia
lahirnya di atas tahun 1970 gitu misalkan. Tinggal dikasih sini N. Ada operator N, ada OR gitu ya. Tahu ya bedanya N OR ya. N atau joinnya lah. Kalau joinnya di lebih besar dari 1980 lah, ada nggak ya? Nah ini keluar 3 orang ini dia jenis kelaminnya laki-laki, ya, terus joinnya di atas 1980. Kalau mau ngecek, tinggal di sini dikasih aja join. Nah ini 81, 85, 82, gitu ya. Ini select from where, gampang. Misalkan bisa juga kayak tabel apa ya? Tabel mana ya? Tabel players. Nah ini liga number ya, liga number misalkan 0. Liga number ini kan ada yang 0. Nah, kita mau nampilkan data pemain yang liga numbernya ada isinya aja. Kalau yang 0 ini nggak usah, ini berarti bukan pemain liga gitu ya. Kita menampilkan pemain liga, itu bisa juga. Misalkan kita nampilkan player number, name, atau bintang aja lah, bintang ya. Semua aja, from player, where. Ya, liga number, ya. Bisa ada klausa is not null. Nah, berarti yang ada isinya. Nah, yang nul tadi nggak keluar. Ini. Itu paham ya? Ini untuk klausa where. Nah, ada juga kita misalkan di dalam tabel data ini rumahnya kan macam-macam ya. Ada sama-sama ya, asal kotanya ada yang Stratford, ada Inglewood, Eltham, dan sebagainya. Nah, misalkan kita pengen tahu aja data-data yang apa ya, yang kota-kotanya doang. Nah, kota. Kalau kita pakai misalkan gini, select town gitu ya. Town from players. Nah, ini kan semua ada duplikasi. Nah, ada juga cara untuk menghilangkan duplikasi, itu ada perintah distinct. Terus dikurung. Distinct, oh ada T-nya ini, distinct. Nah, ini menghilangkan duplikasi. Perintah distinct ini menghilangkan duplikasi. Gitu ya. Atau misalkan di tabel penalti, ini tabel penalti isinya apa sih tabel penalti? Player number. Ini. Nah, misalkan kita pengen menampilkan player number yang pernah kena penalti gitu kan. Berarti kita select distinct. Kalau kita nggak pakai distinct ya, player number. Terus ini dari penalti ya. Oke. Ini nanti keluar. Nah, ini tapi kan ada duplikat nih. Nah, karena kita cuma pengen nampilkan pemain yang pernah kena penalti gitu. Berarti kan nggak perlu disebutkan berulang-ulang ya kalau dia sudah pernah kena penalti berkali-kali ya. Kita tinggal distinct. Nih, jalankan keluar. Oh, ini pemainnya. Itu duplikasinya hilang. Itu apa namanya? Distinct. Tuh. Nanti untuk perintah tadi ada lagi beberapa operator ya, operator N tadi ada. Terus OR, paham ya? Kalau OR itu berarti kalau sama-sama memenuhi gitu aja. Ada operator between juga ada. Between itu antara. Ya macam-macam lah kalau operator, nanti mungkin teman-teman sudah mempelajari. Ada juga operator in ya. Operator in itu kayak gini, misalkan kita di tabel player ini aja ya, kita ngomongin tabel player. Tabel data ini kita pengen nampilkan pemain ya, pemain yang rumahnya Stratford atau Eltham itu ya, Stratford atau Eltham. Oke, berarti kita select
player number sama player number, player number, terus ini name, terus tone ini aja ya, untuk kita ngecek from apa ini tadi, from players, misalkan ini where tone sama dengan ya, misalkan start Ford ini ya. Loh, nggak ada yang nama apa sih tadi? Start Ford. Bener nggak sih tulisan saya? Strat. Oh, Strat. Gini ya. Nih keluar Stratford. Misalkan kita mau yang rumahnya Stratford sama Eltham misalkan, gitu. Kalau kita pakai N masa gini, N terus town sama dengan ini, ya misalkan. Nah, ini nggak bisa kayak gini, gimana ya terusan ya kan gitu. Nah, kita bisa pakai in, ya, atau pakai, ini kan N ya, kita pakai or ya. Ini bisa pakai or kan atau ya, dua-duanya, keluar dua-duanya, ya. Cuman kalau kita mau nyarinya ternyata kotanya ada 5, masa kita harus or gitu kan. Nah, itu nanti akan sangat tidak efektif gitu ya. Nah, ini kita bisa dengan cara in. Kayak gini. Where town. Nah, ini kita bisa in. Terus ini dikurung. Kalau ada kota lain ya apa gitu ya. Ini dua-duanya gini bisa. Nah, hasilnya sama. Misalkan kita tambah Midas koma. Sudah. Ini kalau mau banyak ya tinggal kasih in gitu ya. Oke, berikutnya ada operator like. Ini beberapa operator ya yang ada di select. Operator like itu biasanya digunakan untuk nyari ya, untuk di ini gabungannya dengan where juga. Misalkan where name aja ya enak ya, where name like. Nah, di dalam like itu ada persen ya. Ada apa namanya? Tanda yang bisa digunakan adalah persen dan juga underscores. Ya, ini biasanya untuk string ya, karena operator string. Misalnya kita nampilkan name-nya aja lah, nggak usah banyak-banyak. Oke, misalkan penggunaannya kayak gini. Kita mau menampilkan pemain yang nama depannya adalah M. Huruf depannya adalah M. Berarti ini M, lalu dikasih persen. Des. Deng, Miller, Murman. Ya, atau yang belakangnya M, ya persen M. Jebret, enggak ada. Belakangnya R misalkan. Parmenter, Baker, Miller, Marpenter. Ada. Gitu ya. Nah, bedanya apa antara persen dan juga underscore? Kalau persen itu digunakan untuk mengganti satu karakter atau lebih. Jadi misalkan persen ini di depan ya, ini berapapun depannya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 ya, terserah. Tapi kalau underscore itu 1 ya. Misalkan contoh gini, kita akan nyari yang belakangnya R ya, atau gini, huruf ini E, ini underscores, depannya persen. Berarti ini orang yang depannya terserah, tapi huruf kedua terakhirnya ini E, ya. Huruf belakangnya terakhir terserah apa aja. Yang penting sebelumnya itu huruf E. Ini bisa kayak gini. Nah, ini kan huruf terakhir keduanya E. Nah, gitu. Mau pakai I, nggak ada. Misalkan A. Nah, ini Murman ada. Kayak gitu ya. Jadi persen itu untuk satu karakter atau lebih, kalau underscore itu satu karakter. Oke, berikutnya apa ya enaknya ya?
pengkondisian lah, pengkondisian misalkan ada if ya, teman-teman kenal if. Di klausa sini juga ada, misalkan kita ingin menampilkan apa ya, tabel data ini nama ini aja ya, jenis kelamin. Misalkan jenis kelamin kan M sama F, mau kita rubah lanang wedok gitu ya, itu kita bisa kayak gini. Ini kita tampilkan sex if ya, di sini if-nya pengkondisiannya if ya. Kalau seksnya ini M male, maka dia akan ditampilkan tertulis lanang. Kalau bukan wedok gini ya. Oh, ini enggak usah. Kita start. Nah, ini if lanang wedok, lanang wedok. Misalkan kok ini jelek ya kolomnya kayak gini, bisa dialiaskan S apa ya, jenis jengkel, jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin lanang wedok kayak gitu bisa. Lalu sekarang masuk ke group by ya, group by. Sekarang ada mungkin sudah dapat ya fungsi-fungsi agregasi. Fungsi agregasi itu untuk sum ya, untuk menjumlahkan, AVG average untuk menghitung rata-rata, min untuk nilai terkecil, max untuk nyari nilai terbesar, count untuk ngitung baris atau nilai, gitu-gitulah ya pokoknya itu. Sepertinya sudah dapat kalau nggak salah di praktikum. Nah, sekarang kita misalkan mau mengelompokkan pemain ya, pemain yang apa ya, mengelompokkan pemain penalti ya. Di penalti ini di tabel datanya kan sendiri-sendiri ya, kita mau nampilkan jumlahnya ya. jumlah apa namanya, jumlah bayarnya. Ini kan ada yang 1, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu kan, kita menjumlahkan. Kita bisa kayak gini, select player number, terus kita jumlahkan summary amount, yang kita jumlah amountnya S sebagai total gitu ya. Terus kita from penalty ini group by misalkan ini, misalkan kita nggak group by ya, kita jalankan. Nah, ini semua yang akan di total ya, sum amount-nya ini di total, ini semuanya di total. Tapi kita kalau kasih group by ya, group by apa? Group by player number. Ini kita, nah dia akan mengelompokkan, menjumlahkan berdasarkan masing-masing player number kayak gitu ya. Beda ya, jadi kalau ada group by dan nggak ada group by hasilnya berbeda. Oke, sekarang selanjutnya ada having ya. Tadi kan ada where, ada having. Misalnya kita mau menampilkan pemain yang umurnya lebih dari 20 tahun saat bergabung misalkan gitu ya. Berarti kan tadi gini, select, kita ngomongin di tabel player ya, tabel data sini. Yang tadi select player number, terus misalkan nama aja ya, name, terus joined dikurangi years, yearnya waktu birthdate as umur gabung misalkan from players. Nah, ini umur gabungnya kan ini. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari umur gabungnya. Ya, umur gabungnya adalah lebih besar dari 25 misalkan. Nah, misalkan kalau pengkondisian, oh nggak where. Umur gabung lebih besar dari 25 gitu. Kalau kayak gini nggak bisa, error. Where ini digunakan untuk pengkondisian di tabel atau di gawan-gawannya apa ya, bawaannya tabel, atau di kolom-kolom ya yang sudah ada atau bawaannya tabel. Sedangkan
kalau ini umur gabung, ini adalah hasil dari fungsi agregasi gitu ya, atau hasil dari operator-operator. Nah, kalau kayak gini kita pengkondisiannya nggak pakai where, tapi pakai having. Having umur gabung lebih besar daripada 25, keluar nih 2 orang. Gitu ya. Terus kalau order by mah diurutkan sudah paham ya kayaknya ya. Misalkan kayak gini tadi. Terus order by itu pengurutan aja. Order by ya. Misalkan apa? Order by berdasarkan umur gabung. Ini bisa nggak nih kalau order by umur gabung? Nah ini. Nah diurutkan umur gabungnya. Itu ya, jadi gampang banget untuk klausa select. Ya, nanti untuk selanjutnya masih ada query bersarang itu kayak gimana ya, nanti di pertemuan berikutnya aja, di materi berikutnya. Ini sudah cukup banyak ya. Nanti teman-teman malah bingung ya. Ini dulu aja untuk pertemuan yang DML pertama, untuk materi DML pertama. Nanti kita lanjut ke DML 2, nanti ada DML 2. Kayak gitu ya, semoga bermanfaat. Dan kuncinya kalau basis data atau di dunia TI itu teman-teman harus praktek. Kalau cuma nonton aja ya susah ya, teman-teman harus praktek, harus ada errornya, harus ada salahnya. Terus salahnya apa, dipelajari, terus dicari kebenarnya, nanti itu lebih maksimal gitu. Kalau teman-teman hanya nonton saja, nggak nyoba ya percuma ya. Jadi harus praktek. Oke, semoga bermanfaat. Sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.